beserta para stafnya, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta Bapak Ibu warga RT3 dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada hari ini Selasa 16 Mei 2023 bertempat di Balai RT3 RW 7 Dukuh Kupang Tanggerang Surabaya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK RT3 yang didukung oleh Bapak Ketua RT serta Bapak Ketua RT dan para warga RT3 setempat. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kehadiran dengan alam taulah dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terkenal yakni Islam. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan serangkaian acara halal bihalal pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua Rumah Wahyu Ilahi dan Sadikah, sambutan berpati bukit acara yang ketiga, acara yang keempat yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh ibunya Ibu Muslimah Nusri, acara yang terakhir yakni penutup serta doa. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah sama-sama. Ala hadiniya wa ala kullinya sholihah wal Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman dari berbagai sumber Islam yang tentu harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan bunyian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ibu Laila dan akan didengarkan oleh Mbak Nita kepada Ibu Laila serta Mbak Nita hadirin bersama. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang menyempatkan waktu dan tenaga demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama sambutan kedua penyelenggara oleh Ibu Siti Maftuhah. Kepada Ibu Siti Maftuhah, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak lepas dari dukungan Bapak Ketua RT RW. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Ketua RW 7, yakni oleh Bapak Haji Mahmudin Yusuf. Kepada Bapak Haji Mahmudin Yusuf, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kami sampaikan. Sebenarnya acara pada malam hari ini juga tidak lepas dari dukungan Bapak Ketua RT3 yang selalu semangat untuk memberikan yang terbaik pada warga RT3
memberikan kata sambutannya. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, hati manusia layaknya tanah yang tandus dan hubungannya tinggi. Semakin dirawat, dijaga dan disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah ganannya dan akan mudah untuk ditanami. Namun jika tak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, marilah kita simak bersama tausiah agama oleh Ibu Nyai Hajah Dr. Sunaidi. Dimohon untuk membacakan doa selanjutnya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada diri saya pribadi. Amin. 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 Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa itu tadi, maka usai itulah acara-acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara Halal Dialog FB3 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup acara Halal Dialog ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, sekilas info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Alvin Tresna Yuliha yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berikut berita utama. Pemirsa, seorang anak dibunuh ayah kandungnya sendiri di Desa Putatelor, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sejumlah alasan membuat Muhammad Qodat Afalul nekat membunuh putri sematawayangnya. Ia mengaku tak tega lantaran sang anak kerap dibuli karena memiliki ibu yang bekerja sebagai ladies companion atau pemandu lagu. Pria yang akrab dipanggil Afan ini mengaku tidak menyesal sedikit pun telah membunuh darah dagingnya sendiri. Ia mengaku mengalami stres berat terlebih setelah istrinya kabur dari rumah untuk menjadi pemandu lagu di tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku pada Jumat 28 April 2023 malam hari atau sehari sebelum dibunuh, korban sempat menggambar hal yang sangat menyayat hati teman-temannya. Tangis Muhammad Qodat Afalul pecah saat melihat secari kertas berisi gambaran putrinya yang berinisial AZ. Diketahui dari gambaran bocah 9 tahun tersebut, korban sudah memiliki firasat. Dari gambar tersebut terdapat 3 anak bergandengan tangan dan menangis, 1 anak lagi melambaikan tangannya dari kejauhan. Di atas gambar tersebut terdapat tulisan dari Zel untuk Airin. Selamat tinggal Airin, selamat kenal Zey dan Pelangi dan Alea. Afan menyesal menjalin hubungan keluarga dengan perempuan yang ia temui di tempat hiburan malam tersebut. Afan juga menyebut bahwa istrinya tak pantas menjadi seorang ibu. Afan menuturkan lantaran istrinya pergi dan kembali menjadi ladies companion atau pemandu lagu di hiburan malam. Sang istri pun malah mengunggah foto dengan sejumlah lelaki. Saat ditanya oleh awak media, mengapa sang putri yang ia bunuh, Afan pun menuturkan alasannya, yakni sang istri tidak pantas masuk surga, sehingga ia hanya membunuh putrinya saja. Ia memiliki keyakinan jika anak-anak yang meninggal akan masuk surga, sehingga Afan sengaja menikam putrinya dengan pisau saat putrinya dalam keadaan tidur.
Oke, kita balik ke informasi selanjutnya pemirsa. Lagi-lagi berita pembunuhan. Bergeser sedikit di Kabupaten Pati, tepatnya di Sungai Desa Wangurejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terungkap sosok Muhammad Soleh Ika Saputra, ayah yang tega membunuh dan membuang bayinya ke sungai, sempat melakukan ritual cari sang anak. Sosok tersebut diketahui bernama Muhammad Soleh Saputra yang berusia 20 tahun. Ayah kandung yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang sempat hilang di rumahnya di daerah Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya bayi berinisial MKEN berusia 3 bulan itu viral karena dikabarkan hilang dari rumahnya sejak Senin 1 Mei 2023. Bayi bernasib malang itu ditemukan di Sungai Desa Wangurejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekitar 300 meter di sebelah utara SPBU Kaliampo pada tanggal 2 Mei 2023 sore. Terungkap Soleh merupakan otak pembunuhan terhadap putrinya sendiri yang masih berusia 3 bulan. Mirisnya, pelaku yang juga merupakan ayah korban sempat ikut melakukan doa bersama, bahkan melakukan beberapa ritual seakan ingin anaknya segera ditemukan. Namun, kejahatannya terbongkar setelah Satreskrim Polres Pati berhasil menemukan titik terang dari kasus hilangnya bayi tersebut. Polisi akhirnya menangkap Muhammad Soleh Ika Saputra lantaran diketahui sudah membunuh bayinya sendiri. Diwawancarai seusai melakukan evakuasi jasad bayi, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Ongkesono Grandiarso Sukahar membenarkan bahwa pihaknya telah menahan Soleh untuk dimintai keterangan. Kompol Ongkesono menuturkan selain pelaku ada beberapa saksi yang juga kini masih diperiksa. Diketahui Muhammad Soleh Ika Saputra merupakan suami dari Dinda Putri Fitriani, warga di Kabupaten Pati. Soleh dan Dinda memiliki 2 orang putri yang masih balita. Putri bungsunya berinisial MKEN dikabarkan hilang saat orang tuanya keluar untuk menenangkan anak sulungnya yang rewel. Menurut pengakuan istri, Soleh kala itu membawa putri pertamanya keluar bermotor untuk menenangkan saat kejadian putri bungsunya yang sempat dikabarkan hilang itu sudah ditidurkan oleh Soleh. Diakui Dinda jika putri sulungnya yang berusia 1,5 tahun saat itu tengah rewel tidak mau tidur. Jadi oleh suaminya itu diajak jalan-jalan naik motor agar tidur. Namun saat Dinda mengecek di rumahnya, ternyata putri bungsunya sudah tak ditemukan lagi. Ketua RT 4 Kelurahan Pati Kidul, Widiantoro menambahkan, keluarga sempat menggelar doa bersama supaya sang bayi ditemukan. Widiantoro mengungkapkan jika bayi MKEN ditemukan di sela tumpukan sampah pinggir sungai Desa Kaliampo, Kecamatan Margorejo saat ditemukan kepolisian. MKEN ternyata sudah meninggal dan lokasi ditemukan kurang lebih 3 km dari rumah orang tuanya. Widiantoro menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan Satreskrim Polres Pati, terungkap jika Soleh Ika Putra, ayah kandung, mengaku sudah membunuh putrinya sendiri. Pengakuan ini jelas mengejutkan. Widiantoro berujar pelaku sendiri yang sempat melaporkan kehilangan anak keduanya itu. Widiantoro menambahkan jika kemungkinan pelaku depresi karena masih muda, sudah mempunyai 2 anak. Selain melapor ke polisi, pihak keluarga juga melakukan upaya spiritual dengan membaca doa dan wirid khusus. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soleh dan Dinda kala itu tampak tengah menebar beras yang telah dicampur kunyit dan garam grosok di sekeliling rumah mereka. Beras itu pula sempat mereka lempar ke atap rumah. Menurut Dinda, beras yang ditabur itu sebelumnya telah dibacakan ayat kursi sebanyak 110 kali. Ia menambahkan bahkan sampai dini hari ia dan suaminya juga sudah membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Terungkap motif pelaku tega menghabisi nyawa putri bungsunya sendiri dan membuangnya ke sungai. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama mengatakan, selama berada di dalam rumah putri bungsunya itu rewel, sehingga pelaku pun emosi. Pelaku yang kesal, tega membekap bayinya tersebut menggunakan bantal. Hingga kemudian meninggal dunia,
Usai melakukan hal tersebut, pelaku kemudian beralibi ke istrinya bahwa korban sebelumnya tertidur di kamar. Tidak hanya itu pemirsa, untuk menutupi kelakuannya, pelaku juga berinisiatif melaporkan ke pihak kepolisian jika anaknya telah hilang. Demikian pemirsa sekilas info hari ini. Saya Alvin Tresna Yuliha. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian seorang yang merasa sedih, namun kalian itu takut untuk dibilang lemah sama orang lain, dengarkanlah podcast kali ini. Assalamualaikum. Halo everyone. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana sekarang? Udah sesuai dengan harapanmu atau malah membuatmu kecewa sendiri? Gak apa-apa, nangis aja, gak masalah kok. Iya, tahu nangis itu gak memecahkan sebuah masalah kita. Tapi dengan menangis, kita bisa melegakan perasaan kita karena sudah mengekspresikan keadaan kita. Jangan jahat sama diri sendiri. Jangan selalu membenarkan kata orang. Kalau kamu enggak seperti itu, ya tolak aja pemikiran orang-orang itu. Jangan sampai kamu berhasil membuat orang lain senang, namun kamu tidak berhasil membuat dirimu senang. Siapa di sini yang seperti itu? Renungkanlah mulai sekarang, teman-teman. Sadar nggak sadar, kita selalu aja membenarkan kata orang. Tolong digarisbawahi kata-kata ini. Kalau kamu tidak mengizinkan seorang pun untuk membuatmu sakit hati, maka orang itu tidak akan bisa membuatmu sakit hati. Tolong digarisbawahi, karena itu sangat penting. Mungkin iya, menurut kita orang itu paling berpengaruh untuk merubah diri kita. Namun kalau keterlaluan ya jangan, teman-teman. Itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Kamu seorang people pleaser. Ayo dirubah yuk, pelan-pelan pasti bisa kok. Toh kita juga gak minta apapun sama orang itu. Mereka cuman bisanya menjudgment kita, ya atau tidak. Pernah suatu saat aku merasakan hal yang sama, teman-teman. Waktu itu aku juga bingung mau nolaknya bagaimana. Tapi kamu tahu gak, aku berusaha buat nolak temanku. Dan iya, temanku menjauhiku 1-2 orang. Namun setelah aku mencoba itu terus, aku konsisten dengan hal tersebut, temanku kembali lagi sama aku. Kamu tahu kenapa dia kembali? Karena dia tahu bahwa aku itu
berhasil untuk membahagiakan diriku sendiri tanpa bergantung orang itu bahagia atau tidak bersamaku. Apa sih buat diri kamu yang kalau udah seperti itu? Kamu hebat. Aku tahu kamu butuh apresiasi di setiap langkahmu. Kadang kita udah selalu membicarakan hal yang membuat kita itu butuh apresiasi. Namun orang-orang di sekitar kita itu selalu aja bilang, masih kecil kok. Itu loh yang lain ada yang lebih besar daripada kamu. Dan kamu hanya cuman bisa terdiam dan merunduk serta menyesal karena udah ngomong seperti itu. Betul atau tidak teman-teman? Tanpa kita sadari, kita langsung bilang kepadanya, iya juga ya, aku loh baru sampai segini saja, aku udah senang. Namun teman-teman, itu hal yang bukan berarti buruk untuk kita. Itu juga baik untuk kita, karena sesungguhnya hal yang berlebihan, seperti kita menunjukkan kelebihan kita kepada orang lain, mungkin orang lain menganggapnya sombong. Padahal yang kita mau hanyalah apresiasi saat. Cuma cukup kamu hebat, kamu bisa seperti itu. Pernah temanku itu satu anak, dia gak bisa nangis. Dia cerita ke aku, ngapain juga sih aku nangis? Aku nanti dikatain lemah sama orang sekitarku. Mereka itu suka kalau lihat aku lemah. Terus jawaban aku kepada dia cuma, gak apa-apa, setidaknya orang-orang itu tahu kamu juga gak sekuat itu, dan orang-orang itu gak akan nganggap lemah kamu. Dia takut buat dianggap lemah. Padahal nangis itu juga salah satu hal yang bikin hati kita itu merasa lega. Dengan nangis, cukup nangis aja deh. Nangis aja itu udah ngeluarin emosi kita gitu. Kalian gitu gak sih? Kalau aku sukanya kayak gitu. Terus aku tanya kepada dia, kenapa kamu nangis? Ya, benar kata kamu. Aku harus mengekspresikan emosiku sendiri. Gak ada kesalahan juga kok buat nangis teman-teman. Jadi, jangan pernah merasa minder, merasa kalau diri kalian itu lemah saat kalian menangis. Ingat teman-teman, semua itu hanya dunia yang sifatnya itu sementara. Aku paling suka quote tentang itu. Ingat, ini semua cuma dunia. Dan itu aku langsung bersemangat lagi. Gak tahu kenapa langsung kejar-kejar gitu, langsung mikir, oh iya ya, ini loh cuman dunia aja. Ngapain aku segininya sama dunia? Begitu teman-teman. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nangis ya. Bukan berarti nangis itu lemah kok teman-teman. Semangat, kalian hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Tresna Yuliha dengan NIM 040401211084. Dalam ujian lisan ini saya memiliki pertanyaan pada kelompok 7 yang
materinya itu menjadi moderator yang baik. Kenapa saya mengambil dari kelompok 7? Karena saya belum maju presentasi. Pertanyaan saya begini. Untuk menjadi moderator yang baik itu kan memegang teguh segala forum. Terus jika ada penanya yang tidak relevan, itu kita bagaimana menanggapinya dengan baik dan benar. Itu sebutkan contohnya begitu. Nah, jawaban saya sendiri seperti ini. Kita bisa menegurnya dengan secara baik, yaitu dengan bilang mohon maaf karena pertanyaan yang kakak sampaikan itu tidak relevan tidak masuk dalam materi kali ini. Begitu. Terus pertanyaan saya yang kedua yaitu, apakah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan juga tips and triknya itu tadi bisa membuat kita menjadi moderator yang baik? Nah, jawaban saya begini. Jika kita melakukan semua persyaratan-persyaratan, kemudian tips and triknya itu secara urut dan baik, maka kita menjadi moderator yang baik. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.